wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtamin ma'asyiral tulab Fariju Ma'had Nurul Hudayattin, wabil khusus jajaran pengurus MS alias Multaqah Syahriah rahimakumullah. Alhamdulillah kita awali kajian atau pembukaan temu alumni ulang tahun yang keempat dengan memuji Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Perkasa, Pencipta alam semesta, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah berkat taufik hidayahnya, berkat bimbingan inayahnya, kita semua masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul bersama dalam suasana Multaqah Syahriah, dan ini adalah dalam rangka ulang tahun ya, yang keempat. Tentu harapan kita mudah-mudahan Multaqah kita yang tiap bulan kita adakan, tiap bulan kita kumpul bersama, ini selalu eksis, berjalan lancar, dan kita makin solid untuk selalu bersama dalam naungan atau bingkai mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang apa yang kita lihat sekarang ya, ini tidak sesuai rencana, kata ketua panitia atau ketua Multaqah Ustaz Ilyas, tetapi penyebabnya maklum, penyebabnya jelas gitu ya. Itu apa, di antara kawan kita ada yang punya kesibukan ataupun hal yang lain yang itu sesuatu yang logis, kita bisa terima alasannya. Tetapi saya melihat grafiknya alhamdulillah kita makin solid ya. Dan saya berharap kepada pengurus khususnya ya, jangan kapok, jangan jenuh mengajak kepada teman-teman yang lain gitu. Yang biasa kalau ngajak kebenaran mah begitu, prosesnya nggak gampang kayak orang sulapim salabim abrakadabra dibuka ya, nggak begitu ya. Mesti itu satu orang nurut 10-nya enggak. Salawat dan iring salam semoga telah tercurahkan kepada yang mulia Nabi Agung yang tercinta dan terkasih, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita rindukan akan syafaatnya khususnya besok di yaumul qiyamah, syafaat khusus setelah syafaatul uzma yang mulia Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, tentu ingin saya mengingatkan kembali tujuan daripada saya khususnya berharap kepada antum semua untuk selalu kumpul tiap bulan. Bukan saja tujuannya untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah, bukan saja tujuannya untuk meningkatkan silaturahim atau silatus sedekah, hubungan pertemanan gitu ya. Tapi juga ada hal-hal yang lain. Apa di antaranya? Kita punya rencana ingin membentuk suatu keluarga muslim, keluarga yang itu memang benar-benar berjalan di atas tuntunan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tuntunan yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antum yang nanti punya keluarga, kira-kira semuanya itu memang cara dan gaya hidup itu Islami ya. Menjadi contoh untuk yang lainnya. Dakwah lewat keluarga, itu yang saya harapkan ini. Di antara poin-poin atau tujuan diadakannya Multaqah Syahriah itu. Kenapa para jamaah ikhwan atulab rahimakumullah? Karena membentuk pribadi yang muslim itu nggak gampang. Harus dimulai dari keluarga dulu. Ayah dan ibu sebagai orang tua, guru pertama bagi anak-anak tentunya. Sebab pepatah mengatakan
yang namanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu pepatah itu sangat benar gitu ya. Betul, memang fakta di lapangan yang namanya anak, karakternya, pribadinya nggak jauh-jauh dari orang tua. Kalau ada anak pribadinya beda dengan orang tuanya, berarti dia dibesarkan di lingkungan yang lain. Sama seperti ada buah jatuhnya jauh dari pohonnya, berarti dibawa kawah lihat, ya dipetik dibawa. Nah, dalam hal ini saya akan mengutip satu kisah. Tolong simak dengan baik, ini satu kisah yang sangat unik ya. Ada seorang Arabi. Arabi itu penduduk pelosok ya, melakukan musafir dan mampir pada satu rumah. Kebenaran saat itu yang ada adalah perempuan ya, istri daripada tuan rumah. Apa kata perempuan ini? Mana rajul? Siapa ini? Bapak ini. Ad-dhaif. Saya tamu. Apa kata ini perempuan ini? Man yasna'ud dhaifu indana, ma yasna'ud dhaifu indana. Bertamu sama kita ngapain nih, Mang? Ada tujuan apa? Jadi bahasanya Pak, bahasanya apa namanya, nyinyir gitu, apa namanya itu? Nggak santun. Kan as-sahra lawasi'ah. Ini padang pasir luas, ngapain mampir ke sini? Intinya bahasanya nggak enakin, nyakitin gitu. Udah ngomong gitu, nggak dipersilakan duduk, nah apalagi masuk kan? Itu perempuan masuk ke rumah, bikin roti, diadoninya enggak, manggang ayam gitu, makan selahap-lahapnya. Setelah itu suaminya datang. Mana rojul? Adzaif. Nah, belum masuk rumah udah dikasih susu tuh sama suaminya. Minum Pak. Minum. Kan kelihatan orang lapar, banyak nggak? Gaya minumnya itu beda. Hah? Kelihatan itu. Orang makan dalam keadaan lapar, dengan lapar, apa makan dalam keadaan kenyang, beda ekspresinya, gayanya beda. Nah, makanya ntar nih kalau makan liatin aja gaya makannya, mesti beda-beda. Kalau lapar, wah, nggak lihat kanan kiri nih, yang penting makan saya kenyang duluan. Tapi kalau yang udah kenyang udah modal itu aja enggak. Nah, yang penting mah tabarukan dengan jamaah ini. Hanya kata ini sahibul bait ini, kata suaminya, saya lihat bapak ini lapar ya Pak. Iya. Yang masuk ke rumah, tanya sambilnya, tahu nggak ada tamu? Tahu Bang. Lu kenapa nggak dikasih suguhan? Ngapain repot-repotin, bikin capek aja? Lah itu kan tamu yang perlu dihormati. Bodo amat. Akhirnya terjadilah itu apa namanya, dialog ya, obrolan yang awalnya adem ya enggak, yang awalnya enak, istrinya susah ngomong, malahan yang tadinya adem jadi hangat kan gitu ya. Terus durasinya makin panjang, yang tadi hangat makin panas. Begitu nggak? Nah gitu nggak? Itu proses tuh begitu memang. Nasihat awalnya adem, lama-lama dia ngomong susah makin hangat, hangat makin lama makin panas jadinya. Akhirnya namanya manusia selama itu digaplok ininya. Ya. Itu tamu itu liatin aja tuh. Bininya sinis banget sama kamu, ya kan? Ininya suaminya sopan banget sama kamu, luar biasa gitu. Pakai Banten Timur itu, jauh kemana-mana cara menghormatinya, cara menghadapi tamunya. Udah. Ini musafir ini, Arab ini melanjutkan perjalanan. Ketemulah rumah ya. Kalau itu bukan rumah, kalau rumah kan permanen atau semi permanen namanya rumah. Tapi kalau hanya dibentuk hanya untuk pelindung panas,
pelindung hujan, itu namanya khaymah. Khaymah itu apa? Tenda ya. Nah, ketemu, nah ini sama perempuan ya, istri daripada tuan rumah. Ini bertanya, ini perempuan, mana Rasul apa ini? Siapa ini? Kamu. Oh silakan Pak, duduk Pak. Duduk Pak ya. Di situ masuk ke rumah, bikin roti apa? Di adonin itu. Kan prosesnya lama bikin roti, 1 jam ini mampir. Pusat bikin donat minimal 1 jam baru selesai. Nah, taruhlah kalau buat 1 orang tamu setengah jam dah, itu ya, atau 20 menit selesai. Dimasakin ayam apa ayam. Kalau udah masak roti itu dikasih susu, dikasih keju, disuguhi itu. Silakan Pak makan. Ini tamu di sini juga merasakan keheranan lagi gitu ya. Tadi ketemu tuan rumah yang pertama, perempuan begitu sinis ya, begitu apa suul adabnya, songong lah kata orang Betawi bilang mayat. Nah, ini kebalikannya nih. Ini perempuan begitu santunnya, begitu ikramnya sama tamu. Nah setelah kenyang, piring-piring gelas dimasukkan lagi. Suaminya datang. Mana Rosa Antoy? Apa di sini kamu? Suaminya yang songong ini. Kalau tadi yang songong istrinya. Begitu masuk ke rumah, suaminya kan lapar habis kerja. Neng, minta makan ya. Bang, tadi itu ada tamu Kak. Kakak saya ketemu. Lalu suruh siapa ngasih kamu? Ya kan tamu Bang. Kita kudu hormati dong Pak. Nah itu kan harta-harta saya. Lu begitu beraninya ngasih saudara sama tamu tanpa izin suami. Iya Bang, tapi kan kita kan perlu, masa nggak ngasih sedikit makan kita punya. Wah akhirnya begitu, suaminya nyalain istrinya. Dari omongan yang biasa anget, lama-lama kan gitu anget-anget terus jadi panas juga akhirnya. Akhirnya suaminya lepas kontrol, gampar istrinya. Ini orang ini, musafir ini makin terheran ini. Ya terherannya kan yang pertama istrinya yang songong, yang pelit. Yang ini istrinya yang sopan dan juga loman, pemurah dengan tamu. Dibalik suaminya yang begitu. Ini tertawa tuh tamu itu, secara refleks tertawa, otomatis lah gitu. Nah, tuan rumah sahibul bait yang suami itu yang laki itu lihat itu tamunya ketawa. Lu ngapain ketawa? Saya heran katanya Pak. Heran apa? Heran banget. Saya dalam ekspedisi perjalanan ini menemukan hal yang buat saya itu tertawa-tawa. Jadi saya tertawa dengan sendirinya. Emang apa? Saya mampir di desa Pulang, di desa Anu. Mampir satu rumah. Itu istrinya pelit banget. Suaminya murah banget sama tamu. Nah mampir ke sampean itu dibalik. Pilih sampean yang itu pemurah sopan sama tamu, murah sama tamu, sampai yang pelit keciprit gitu. Nah, ini apa? Ente pengen tahu Pak? Iya pengen tahu apa? Ada apa? Itu istri sono yang pelit itu adik saya. Saya abangnya. Nah ini istri saya, adiknya suami yang sono. Itu rupanya keluarga pelit kawin sama keluarga yang pemurah. Cuma silang gitu ya. Posisinya silang, ini abang dengan adiknya cewek, ini juga sama, dikawin silang gitu. Nah di sini apa hikmah yang kita ambil daripada kisah ini? Bahwasanya al-farqu yarji'u ila aslihi. Cabang kembali kepada asalnya. Anak karakternya, sifatnya kembali kepada orang tua. Nah artinya apa? Kalau kita pengen membuat generasi-generasi muslim-muslimah soleh-solehah, mulailah dari kita sendiri, para jamaah, para ikhwan, para tulab, para santri, alumni. Jangan kita berharap berlebih
dan kita berharap nanti punya keturunan yang soleh-solehah, sementara kita sendiri nggak mencontoh. Memberikan apresiasi ya dengan multaqa ini, walaupun tetap ada rasa sayang kenapa teman kita yang tadi pengikut nggak jadi gitu ya, tapi itulah fenomena fakta gimana. Tapi insya Allah mudah-mudahan besok lebih solid lagi lah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang perempuan ya makin solid ya Bapak. Iya, ntar habis nikah makin rajin. Gitu. Insya Allah ya biar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.